أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apa keutamaan sholat subuh? Bacaan surat apa yang tidak dianjurkan di waktu sholat subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan sholat subuh? Apa keutamaan menunaikan sholat subuh? Wahai sahabat, sholat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan sholat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Saking istimewanya orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara jasadiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai sahabat, apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, "Sungguh, kalian akan melihat Rabb kalian, sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sholat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena mengharap perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Lantas, surat apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Wahai sahabat, begitu utamanya dan keistimewaannya sholat subuh, sampai ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dalam sholat subuh. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa para malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surat ataupun ayat di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Pada beberapa riwayat Rasulullah SAW disebutkan sering membaca surat Al-Waqi'ah, At-Tur, Khaf, dan At-Takwir. Rasulullah SAW juga biasanya membaca surat Ar-Rum, Yasin, dan surat As-Saffat. Dari Jabir bin Sumarah berkata, Rasulullah SAW melakukan sholat-sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian. Dan terkadang dalam sholat fajar atau subuh, beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat-surat yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari itulah sahabat, ketika menjadi imam sholat subuh, setelah membaca surat Al-Fatihah, janganlah membaca surat pendek apalagi super pendek, seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wahai sahabat, ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melakukan sholat subuh yang disaksikan banyak oleh para malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.